Halo pemirsa Top Metro TV, polisi berhasil menangkap dan menembak satu dari dua pelaku perampokan becak motor milik seorang kakek disabilitas di Medan. Aksi kriminal ini sempat viral di media sosial dan kini pelaku mendapatkan tindakan tegas dari aparat kepolisian. Berikut laporan lengkapnya. Polisi berhasil menangkap dan menembak satu dari dua pelaku perampokan becak motor milik seorang kakek disabilitas di Medan. Aksi kriminal ini sempat viral di media sosial dan kini pelaku mendapatkan tindakan tegas dari aparat kepolisian. Berikut laporan lengkapnya. Satuan Reskrim Polrestabes Medan bergerak cepat usai menerima laporan perampokan becak motor milik seorang kakek disabilitas di Jalan Sisingamangaraja. Pelaku yang dikenal bernama Ferry Junaidi alias Sembrenget berhasil ditangkap dan ditembak petugas saat hendak melarikan diri di Bundaran Rawe, Medan Labuhan. Dari pengungkapan kasus ini, total 10 orang diamankan terkait berbagai tindak kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian biasa. Petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor Vario, becak bermotor, pakaian pelaku, tali, dan uang hasil kejahatan. Modus para pelaku adalah berpura-pura menjadi penumpang becak motor, kemudian merampas kendaraannya dengan menggunakan kunci T. Ini ya betul kayak gimana? Itu betul ya kayak. Kenapa kan ya? Nah, sabar ya kayak. Kokokan kayak apa? Itu Kokokan aja kayak. Gimana? Kakak yang mau sampaikan. Jamankan terkait berita Bintol Udah mulai yang diambil dari kakek yang penyandang disabilitas Labuan sama Belawang. Jadi yang bersangkutan sudah residivis. Ya, gimana kamu ngambil? Nah, kita kan yang jelas biar itu rekan-rekan dan paham. Ya, kok dapat dari mana kunci-T? Buat Pak. Buat. Ya. Oke. Apa lagi rekan-rekan? Udah itu aja. Apa? BB-nya mana? Pak Eko. Hasil penjualan terus intinya kunci-T ya. Oh, udah letak dua. BB-nya udah mana dia adalah korban dari curas di Jalan SM Raja, tepatnya di depan makam pahlawan awalnya. Kemudian di suatu tempat sepi, sebelumnya dia menarik becak yang diberhentikan oleh salah satu tersangka kita. Diantar ke suatu tempat, sebelum sampai ke suatu tempat, si tersangka ini mencoba untuk menghentikan karena di tempat sepi. Disitulah awal mula tindak pidana dari si tersangka ini mencoba merampas dan menakut-nakuti karena kakek sudah tidak berdaya dan sudah usia jika tidak ada perlawanan sama sekali. Setelah mendapatkan tersebut, tersangka mencoba untuk mengkaburkan barang bukti yaitu barang tindak pidana untuk dialihkan ke 480 yang saat ini sudah kita amankan. Karena ada selang beberapa saat untuk penangkapan, maka untuk barang bukti tidak utuh sepenuhnya, tapi sudah kita upayakan bahwa di hadapan kami barang bukti sudah kita dapatkan beserta 480. Yang kedua, Kan mangkal di muka makam pahlawan. Kira-kira jam 10. Terus mengantarkan ke Pulau Brayan. Sampai Pulau Brayan, dia bilang ongkosnya berapa? Saya bilang 35. Sampai Pulau Brayan, terus langsung lagi ke Martubung. Sampai Martubung, saya bilang udah sampai Martubung. Dia bilang belok kanan. Belok kanan itu kakek kurang tahu jalannya. Dia yang meneruskan jalan, yang ngasih tahu jalannya. Itu belok sana, belok sini, belok sana. Tempat yang sunyi itulah. Becak itu. Berarti di daerah Martubung enggak? Ya, Di daerah Martubung becak diambil. ya Martubung. Berarti sampai ke tepi sungai. Belum sampai dekat pajak, lewat pajak pajak. aja sih. Dapat perlakuan kasar atau gimana kakek? Sempat Ya kakek kalau lewat daerah situ enggak maksudnya sama pelaku sempat dikasarin atau Oh enggak, cuma dibilang dan dia kan turun dari becak, dia turun dekati kakek, megang kakek, turun kau, becak memang ke bawah itu.
Nah, terus apa yang terjadi setelah itu, Bu? Kakek nggak bisa apa-apa ya, aku kasihkan gitu aja, tahu BK udah nggak ada, baru kita ada. Udah pakai senjata tajam dia? Nggak ada, Sendiri dia, Kak? sendirian. Di tempat Sendirian. itu sepi? Ya itu yang besar tadi itulah. Terus terakhir kakek baliknya gimana? Karena kaget teman nggak bisa melawan. Terus setelah itu naik ke situ. Pelaku yang telah diketahui ciri-cirinya ini berhasil ditangkap saat berusaha kabur di Medan Labuhan. Tindakan tegas dan terukur langsung diberikan agar pelaku tidak melarikan diri atau melakukan perlawanan. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar tetap waspada terhadap aksi kriminal yang sering terjadi di jalanan. Demikian laporan dari Medan, polisi terus melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lain yang terkait jaringan ini. Kita berharap keamanan di Medan semakin terjaga. Dari Medan, Suryanto, Top Metro TV melaporkan. Lagi, rekan-rekan.